Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita haturkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat mengkaji kembali ayat-ayat Allah, kita dapat mengkaji kembali pesan-pesan Allah dalam Al-Quran tentang bagaimana kita seharusnya hidup, bagaimana kita seharusnya bersikap, dan bagaimana kita seharusnya bekerja. Topik kita pada kali ini adalah membuktikan seluruh potensi dan kemampuan. Kawan-kawan sekalian, wabil khusus pada kawan-kawan Telkom, ya, di dalam tema kita kali ini, ya, kita akan mencoba melihat, ya, sebenarnya apa sih yang Allah inginkan daripada kita, ya, dalam kita bekerja ini, ya. Dalam konteks menerima baktikan seluruh potensi dan kemampuan ini, apa sih sebenarnya yang Allah inginkan kepada kita, ya. Nah, di sini kita perlu lihat bahwasannya, ya, bekerja itu merupakan wujud nyata, ya, pelaksanaan kekhalifahan, ya. Jadi sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Baqarah, ya, surat 2 ayat 30, di mana di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ya. Jadi khalifah ini adalah pengganti, ya, pengganti Allah di bumi, ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk memberikan kemakmuran, ya. Tugasnya untuk tidak menumpahkan darah, untuk tidak membuat kerusakan, ya. Sebagaimana dalam terusan ayat tadi Allah berfirman, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ya. Dan malaikat berkata, ya, karena Allah mengatakan usulan untuk menciptakan manusia ini di depan para malaikat, maka malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, maksudnya di bumi, sedangkan kami bertasbih, ya, dan memujimu, ya. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi para jamaah sekalian, ya, malaikat berpikir ketika itu, ya, apakah manusia ini tugasnya menumpahkan darah? Apakah manusia ini tugasnya apakah merusak bumi? Ya. Maka dijawab oleh Allah, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau bekerja adalah wujud nyata pelaksanaan kekhalifahan kita, sekaligus tugas kita adalah untuk memakmurkan bumi ini, maka visi kita adalah bagaimana kita hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Bagaimana kita mencapai kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 201, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berkata, ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan, ya, di dunia atau hasanah di dunia, dan kebaikan di akhirat atau hasanah di akhirat, dan lindungilah kami wa qina adzabannar, lindungilah kami daripada azab neraka, ya. Inilah visi hidup kita. Bagaimana kita hasanah di dunia, kita baik di dunia, dan juga kita baik di akhirat, ya. Kenapa? Karena kita ini, ya, hidup kita ini hanyalah semata-mata mengabdi kepada Allah saja, ya. Hidup kita yang singkat ini, yang 60-70 tahun, ya, sesuai dengan hadis Nabi ini, itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat, ya, surat yang ke-51, ayat 56, itu sangat tegas sekali. Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia. Ini jelas sekali. Jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ini tujuan kita. Ya. Jadi sebagaimana hidup kita ini tujuannya beribadah, ya. Dan nanti kita akan suatu saat kita akan berpindah ke alam akhirat, maka otomatis visi kita adalah kita bahagia di dunia dan juga kita bahagia di akhirat. Nah, kemudian sebagai pengantar juga saya ingin sampaikan kepada para jamaah sekalian bahwasanya kalau kita visinya adalah hasanah, kebaikan, ya, baik dunia maupun akhirat sebagai bentuk ibadah kita, maka bentuk ibadah apa yang Allah terima? Ya, tentunya adalah ibadah yang terbaik, bukan sebaliknya, bukan ibadah yang terburuk. Ya. Bahkan apabila kita ibadah itu asal-asalan, ya, kita sholat asal-asalan, ya, maka Allah akan menggulung, ya, sholat kita itu kemudian dilemparkan ke wajah kita. Kira-kira seperti itulah. Makanya kita beribadah ini harus menjadi beribadah yang terbaik. Ya. Kita lakukan ibadah sebaik mungkin. Ya. Kita harus punya ilmu di situ dan kita amalkan dengan baik-baik. Nah, sesungguhnya ibadah yang terbaik ini itu bisa kita wujudkan dengan bekerja yang terbaik. Ya. Karena bekerja adalah ibadah. Dalam rangka membuat makmur bumi ini, maka kita bekerja, ya. Maka karena kita bekerja itu, karena ibadah itu harus yang terbaik, maka bekerja pun harus yang terbaik. Ya. Bagaimana wujud bekerja yang terbaik? Mendharma baktikan seluruh potensi yang dimiliki. Ya. Ini yang kalau orang Inggris mengatakan do your best, ya. Dan kalau ditambahkan oleh sahabat saya Pak Adi Warman Karim, let Allah do the rest. Ya. Saya sangat suka dengan jargon ini, ya. Do your best, let Allah do the rest. Ya. Jadi kerjakan yang terbaik dan kemudian sisanya ya serahkan kepada Allah. Gitu. Ya. Ini bermakna tawakal, ya. Insya Allah apabila kita sudah melakukan yang terbaik, Allah akan melengkapinya. Ya. Jadi kekurangannya Allah akan lengkapi, gitu. Ya. Gitu. Misalnya kalau kita punya target 100, ya, ternyata kita hanya dengan segala kemampuan kita hanya mampu mencapai 95 misalnya. Maka Allah akan melengkapi yang 5 itu menjadi 100, ya. Nah, begitulah kira-kira permisalan apabila kita bekerja dengan baik, Allah akan melengkapi pekerjaan kita, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pahala atau reward, ya, tidak hanya di dunia, juga nanti di akhirat, ya. Nah, para jemaah sekalian, adapun pokok bahasan kita pada kali ini pertama adalah agar bekerja dengan baik untuk memakmurkan bumi, maka Allah berikan kepada manusia kelebihan yang tak dimiliki oleh makhluk lain. Ya. Jadi manusia ini Allah berikan kelebihan yang tak dimiliki oleh makhluk lain. Ya. Dalam bahasa lainnya, Allah muliakan betul manusia ini. Dari ciptaan-ciptaannya, ciptaan-ciptaan Allah yang hidup ini, makhluk hidup ini, ya, dari segala ciptaan Allah ini, Allah berikan kelebihan pada manusia. Ya. Allah muliakan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ya, yaitu surat ke-17, ya, yaitu dalam ayat 70, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya. Wa laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan manusia atau anak cucu Adam ini. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, ya, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Allah berikan kendaraan-kendaraan, ya, di darat dan di laut, ya. Dengan penemuan teknologi sekarang juga kita bisa berkendaraan di udara, ya.
Kemudian warazaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Masya Allah, ya. Jadi kelebihan manusia ini, ya, itu bukan hanya kelebihan yang biasa, tapi kelebihan yang sempurna, ya. Faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, ya. Apa itu kelebihan-kelebihan itu? Maka setidaknya ada 3 yang Allah berikan kita kelebihan, yang sehingga dengan kelebihan itu kita menjadi manusia yang dimuliakan. Yang pertama adalah kelebihan jasad atau fisik. Ya, saya sering mengatakan Allah ciptakan kita ini dengan ahsanut taqwim, ya, dengan bentuk yang sangat sempurna, ya. Kalau hewan makan dengan mulutnya, kalau kita makan dengan tangan dulu baru ke mulut, ya. Begitu indahnya, ya, Allah ciptakan tangan kita untuk mengambil kemudian memasukkannya ke mulut. Berbeda dengan binatang, langsung mulutnya yang nyosor ke makanan. Begitupun yang lain-lain, ya. Yang lainnya berjalan dengan 4 kaki, kita dengan 2 kaki, ya. Kemudian dengan tekstur, ya, tekstur tubuh, ya, dari kepala, ya, lebih tinggi, kemudian badan, kemudian kaki yang lebih rendah, ya. Tidak kemudian dengan hewan yang sama antara kepala dengan badannya, ya. Nah, kemudian dari fisik ini juga Allah berikan kita kelebihan dalam hal wajah, ya. Wajah manusia itu luar biasa, ya, fisiknya luar biasa, enak dipandang mata. Nah, ini semua merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, akal. Ya. Akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ya, hewan punya otak tapi tidak punya akal, sementara manusia itu punya otak dan punya akal, ya. Dengan akal ini maka manusia menjadi manusia cerdas, bisa menelaah, ya, bisa membuat konsep-konsep baru, bisa membuat inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, dengan ruh, ya. Dengan ruh ini dia bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan ruh ini, dengan dia bisa berzikir, dengan dia bisa sholat, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berikan kedamaian ke dalam hatinya. Inilah kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, yaitu jasad yang sempurna, kemudian akal dan ruh kita. Lalu untuk mendharmabaktikan seluruh potensi ini, ya, maka kita perlu mengembangkan potensi jasmaniah secara maksimal, ya. Nah, inilah kaitannya dengan masalah fisik, ya, masalah kerja kita. Bagaimana? Melalui kecakapan teknis, ya. Jadi apa ini namanya? Technical kompetensi, ya, atau technical capability, ya. Seperti apa itu? Ya, kalau di kantor misalnya kita cakap dalam menggunakan berbagai peralatan, ya. Kalau kawan-kawan di Telkom, ya, yang punya menghandle berbagai macam peralatan, dia cakap, dia terampil, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita mengembangkan potensi jasmaniah kita melalui technical capacity, ya. Bentuk lain misalnya mengoperasikan berbagai perangkat, ya, berbagai software misalnya. Kalau kita bicara di dunia telekomunikasi, ada software, ada hardware, ya. Nah, dengan seperti itu, dengan kita bisa mengoperasikan berbagai software, ya, berbagai hardware, ya, maka kita secara teknis kita menguasai, dan tentunya ini akan membuat potensi kita menjadi maksimal, ya. Dan inilah yang kemudian salah satu makna kita mendharmabaktikan seluruh potensi kita dalam hal kita bekerja sebagai wujud dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, dengan akal tadi, ya. Jadi Allah berikan kita tadi pertama fisik tadi, ya. Kita harus mengembangkan kemampuan teknis kita, ya. Yang kedua dengan akal, ya. Dengan akal ini kita harus mengembangkan konsep-konsep, ya, sistem, metode, dan kreativitas yang menjadi landasan kerja, ya. Kerja fisik hardware, kerja intelektual software, yang pada akhirnya mendorong terobosan-terobosan dan alternatif-alternatif baru, ya, dalam sistem bekerja. Untuk apa? Untuk kemajuan daripada perusahaan, ya. Dan jadi
Dengan akal ini ya, Allah berikan tadi fisik, Allah berikan akal, Allah berikan ruh. Dengan akal ini maka kita mampu untuk mengembangkan, kita mampu untuk berpikir, mengembangkan konsep-konsep baru, mengembangkan sistem baru, metode baru, ya, mencoba beberapa kreativitas baru, ya. Untuk apa? Untuk mendorong, ya, terobosan-terobosan dalam bekerja kita, dan ultimate goalnya atau tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan perusahaan, untuk membuat kemajuan daripada perusahaan itu, ya. Nah, disinilah perlunya intelektual, ya. Disinilah perlunya bagaimana kita melakukan training, ya. Kita melakukan sekolah-sekolah lanjutan agar kita bisa membuat terobosan-terobosan baru atau inovasi-inovasi baru. Pada jamaah sekalian, yang keempat, ya, yang ingin kita bahas adalah untuk menerabatikan seluruh potensi, kita perlu mengembangkan potensi spiritual. Nah, ini yang ketiga nih, ya. Yang ketiga dari yang Allah berikan kepada kita itu keutamaan. Pertama tadi fisik sudah, kedua akal sudah, yang ketiga sekarang potensi spiritual, ya, ruh tadi. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, ada beberapa hal, diantaranya adalah pengembangan rohani. Ya, jadi ruh kita ini kita harus terus kembangkan daya tangkapnya, ya. Kita harus terus kembangkan daya kepekaannya, ya. Ruh ini kita harus latih juga dengan zikir-zikir terus, ya. Karena kalau bicara ruh ini memang dia apa ya, gaib, ya, gaib. Bahkan Allah juga mengatakan yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada tentang ruh, wahai Muhammad, qul ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusan Tuhan, ya. Jadi ruh itu bukan urusan manusia, ruh itu urusan Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu maka apa yang Allah inginkan daripada ruh itu kita harus lakukan. Yang kedua dengan kesucian batin, ya, tazkiyatun nafs, ya, kita mensucikan terus diri kita, ya. Bagaimana dengan adanya bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafs itu? Dengan kita terus menerus, ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Ini adalah orang yang terus menerus apa namanya, dia tingkatkan kemampuan batinnya, kesucian batinnya, ya. Dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh beruntunglah orang yang terus-menerus mensucikan batinnya, ya, daripada kekotoran-kekotoran batin. Kemudian sangat merugilah orang yang terus-menerus mengotori dirinya, ya. Apabila dia terus-menerus berbuat maksiat, maka mengotori dirinya, mengotori batinnya, ya. Nah, yang ketiga adalah dengan kejernihan hati, ya. Hati yang jernih maka dia sangat cepat menangkap kebenaran, ya, sementara hati yang kotor, ya, dia akan sulit menerima kebenaran, ya. Apabila dinasihati dia tidak menerima, ya, malah dia marah, ya. Inilah orang yang hatinya itu kotor, ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah kepekaan rasa. Nah, ini, ya. Nah, bagaimana kita mengalami kepekaan rasa ini? Ini adalah dengan kita banyak-banyak, ya, kita kembangkan rohani kita, spiritual kita, ya. Nah, jadi bagaimana kita mengalami kepekaan rasa terhadap fenomena-fenomena alam, ya. Bagaimana kita mengalami kepekaan rasa terhadap apa yang Allah berikan musibah kepada kita misalnya, ya. Dan terakhir adalah penyelaman hal-hal yang tersembunyi di balik yang kasat mata. Nah, ini tentunya ini tidak mudah, ya. Ini adalah levelnya adalah level yang tinggi, ya, adalah level para wali, ya. Itu bagaimana mereka bisa memiliki indera keenam, ya. Jadi bisa menyelami hal-hal tersembunyi di balik yang terlihat ini, ya. Jadi wali-wali itu, ya, mungkin di antara teman-teman kita ada yang wali, ya, tapi dia tidak mau disebut wali karena wali itu hanyalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Ya, kalau kiai, ustadz itu mungkin dari manusia gelarnya, tapi kalau wali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya wali itu tidak menonjol, ya, tidak terkenal, ya. Tapi dia ada di antara kita, ya, di sekitar kita. Ini kemudian yang kelima, nah, ya. Jadi muslim yang profesional itu adalah muslim yang kafah. Nah, ya. Sebagaimana kita lihat dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, kafah. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya. Jadi muslim yang profesional adalah muslim yang kafah. Ya, yang kafah yang dimaknai adalah seimbang antara penguasaan teknologis, kecakapan intelektual, dan ketinggian spiritualitas. Masya Allah, ini saya telaah ini ya, konsep tadi yang ditawarkan oleh, yang di-share oleh Pak Bagio ya, Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, jadi apabila seseorang Muslim profesional memiliki yang tiga ini ya, sepertinya luar biasa kemajuan yang kita alami ya. Penguasaan teknologis yang mumpuni, kecakapan intelektual, dan ketinggian spiritualitas, Masya Allah. Inilah tentunya muslim-muslim yang mampu ya merubah keadaan ya. Adalah muslim-muslim profesional yang ditunggu ya. Muslim-muslim profesional yang harus diciptakan. Muslim-muslim profesional yang akan membawa perusahaan menuju kemajuan, dan pada akhirnya secara makro akan membawa bangsa kita menuju ke kemajuan ya. Nah, ini yang keenam, ini yang terakhir pembahasan kita adalah agar tumbuh spirit ya untuk menerima bektikan seluruh potensi dan kemampuan, maka seorang muslim profesional perlu untuk membangkitkan kesadaran saat membaca basmalah di awal pekerjaan ya. Kita sudah berapa kali bahas tentang keutamaan basmalah ya. Apabila kita di awal pekerjaan kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka itu artinya adalah kita harus sadar bahwasanya dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu artinya ada ikrar dalam diri kita akan bekerja dengan segala kemampuan ya. Karena tidak mungkin dengan nama Allah kita bekerja asal-asalan ya. Tidak mungkin dengan nama Allah kita bekerja sekedar saja ya, tidak mungkin ya. Maka apabila Allah kita sebutkan di awal pekerjaan kita, itu kita harus sadari bahwasanya kita bekerja insya Allah dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kemudian itu juga bermakna bahwa kemampuan yang kita miliki ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal daripada kita bekerja itu merupakan satu kesadaran di dalam diri kita bahwasanya kemampuan yang kita miliki ini, baik itu kemampuan teknologis, kemampuan intelektual, maupun kemampuan spiritual yang kita miliki sekarang ini, itu adalah merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus gunakan semaksimal mungkin dengan harapan Allah senang kepada kita, dengan harapan Allah sayang kepada kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.